Dan sekarang kita udah sama salah satu narasumber dari dosen ilmu komunikasi fisik Unpas. Kita semua di sini udah sama-sama Pak Yogi. Pak Yogi sendiri dosen videografi kita dulu pas semester 3 ya? Iya kan? Iya. Nah, gitu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sekarang nih kita bakalan ngebahas yang lagi happening banget nih Pak. Kayak apa ya? Yang aku lihat gitu, fenomena sekarang ini si Tadi dulu, ini temanya apa nih? Temanya apa? Oh, temanya dulu. Temanya tentang isu sosial. Isu sosial. Ya, Oke. kalau lebih menjurusnya, emang ini temanya agak tabu dan mungkin bagi sebagian orang tuh agak sensitif ya. Oke. Nah, temanya tuh kita tuh mau, Saya suka yang tabu-tabu. nah, sama saya juga kayak gitu. Kita tuh mengangkat tema tentang Kamu tahu tabu bandnya Arie Untung? Arie Untung. Iya, Arie Untung kan ya. Tabu dulu bawain news. nggak tahu. kayaknya Kayaknya belum lahir ya. Beda. So, temanya apa kira-kira? Temanya kita mau angkat tentang LGBT Pak. Lebih tepatnya kayak apa, doktrinisasi, lupa apa ya, jatuh ngomongnya tuh kayak iya kampanye parade mereka misalkan, iya jatuhnya kasarnya mungkin doktrinisasi gitu kan, tentang LGBT yang semakin happening di zaman sekarang. Hits sekarang ya, ya, terus betul. kayak udah orang-orang tuh kayak ya udah biasa aja menormalisasikan tentang si Kata siapa? Di luar negeri sana kebanyakan dan Kayak menurut rasanya. ya, Iya. kalau menurut pandangan kami, apalagi khususnya pandangan saya di Amerika apalagi, LGBT itu udah semakin banyak orang yang berani buat mengungkapkan dan apa ya, haus akan pengakuan itu Pak dari kaumnya sendiri kayak gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri kan ya emang negara Islam terbesar, dan emang sudah jelas-jelas menolak. Nah apa ya, kampanye yang dilakukan dari para penganut LGBT ini semakin marak kejadian sampai di film-film anak kecil kan, kayak di film-film Disney deh Pak, kayak itu tuh udah setiap di film Disney nih pasti ada asupan itunya. Iya. Contohnya? Buzz Lightyear. Di film itu ada salah satu tokoh termasuk side karakter, dia jadi lesbi kayak gitu. Dan itu menurut saya sih, pendapat saya sendiri itu apa ya, kayak nggak harus buat di apa, Konsumsi secara umum, apalagi buat anak kecil gitu. Nah mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama kali ya, topik pertama ini. Tanggapan Bapak nih ya, jika ada apa ya, penganut LGBT di sekitar Bapak, kayak gimana? Kita bukan berasumsi ya. Kita berbicara secara general dulu ya terkait LGBT. Mungkin tadi kalian sudah menyampaikan kalau LGBT itu merupakan paham atau penganut gitu ya, sesat ya. Ya bisa dibilang sesat ya. Tapi kalau misalnya dalam kontekstual genre atau apa sih namanya, bukan genre atau ya, bisa dibilang pengakuan mereka itu sangat-sangat pengakuan di dunia ini terkait LGBT itu sudah sangat-sangat banyak sekali gitu. Bahkan band-band internasional pun sudah banyak yang menyuarakan LGBT. Tapi secara general LGBT itu bervariasi gitu ya, tergantung pada sudut pandang dan nilai-nilai individunya masing-masing. Ini saya bukan menurut saya ya, ini pemahaman luasnya ya. Jadi penting untuk diingat juga gitu. Jadi nilai-nilai yang harus kita pegang teguh, bahwa terahnya manusia itu terhadap terahnya laki-laki dan perempuan itu sudah digariskan dari sananya kan gitu ya. Dan kita itu sudah diciptakan untuk berpasang-pasangan gitu. Akan tetapi tadi balik lagi gitu, preferensi dan pandangan
LGBT terkait individu masing-masing itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih atau untuk memilih jalan hidupnya masing-masing gitu ya. Nah, yang dimana hak itu harus dihormati gitu. Ini general ya, bukan ya, bukan kata saya. Ini secara generalnya harus dihormati dan harus bersikap adil gitu kan. Itu yang selalu digaung-gaungkan gitu. Nah, orientasi, terlepas dari orientasi seksual mereka, idealnya sikap yang inklusif dan empatik akan bisa lebih membantu dalam membangun hubungan sehat dengan orang-orang yang LGBT di sekitar kita. Tapi ini saya baca menurut pemahaman secara general. Oke. Ini masuk ke persepsi saya, ya, masuk ke persepsi saya. Oke. Persepsi saya terkait LGBT, karena saya seorang Muslim gitu ya, karena saya seorang Muslim dan saya juga baca atau memahami informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran gitu ya, ada dalam hadis gitu, bahwa ini tuh ada sejarahnya loh gitu, ada historisnya. Dulu dari zaman kaumnya Nabi Lut sebelum adanya Nabi Muhammad gitu ya, kaum ini tuh di bumi hanguskan loh gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan terahnya manusia gitu. Terahnya manusia itu Adam dan Hawa itu laki-laki dan perempuan gitu ya, laki-laki dan perempuan. Tetapi pada zaman itu karena mungkin kekurangannya informasi terkait itu, jadi yang dinamakannya seks bebas atau orientasi seks, atau misalnya padahal Nabi Lut sendiri sudah menginformasikan bahwa orang yang berpasangan tidak menikah pun berzina gitu kan ya. Orang kalau ingin tidak berzina harus menikah, laki-laki dan perempuan sesuai terahnya. Nah, apalagi sekarang orientasi seksualnya laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu sangat-sangat tidak boleh kalau dalam agama saya. Oke? Nah, pendapat saya terkait LGBT tersebut, mau itu lesbian, mau itu laki-laki dengan homoseksual, ataupun misalnya ada yang ACDC ya, disebutnya apa ya? Kalau yang ACDC itu saya lupa namanya. Pokoknya mah ada yang ya dia pacaran sama, dia menikah dengan perempuan, tapi dia mempunyai pasangan laki-laki juga. Ada kan? Ya, itu ya, banyak sekarang yang seperti itu tuh banyak gitu. Nah, pandangan saya, kalau dari saya pribadi, saya sangat-sangat menentang sekali dengan adanya LGBT. Punten, bukan saya tidak toleran, ya, bukan saya tidak toleran. Mereka punya hak kok, mereka punya pilihan untuk menentukan jalan hidupnya. Tapi tolong jangan sampai ditularkan, apalagi mengajak orang lain. Karena yang dinamakan toleransi ini studi kasus ya. Ini ada kasus nih, teman saya dulu saya ngeband nih. Udah gitu saya bubar, akhirnya teman saya bikin band sendiri dan bandnya melejit. Nggak usah disebutin lah ya. Bandnya cukup melejit lah ya, cukup di perindian Indonesia itu cukup melejit. Nah, mereka 5 tahun kemarin sebelum COVID mereka sudah vakum, dan si personilnya itu dibawa ke Jakarta. Ada 2 orang gitarisnya dibawa ke Jakarta. Akhirnya dalam tanda kutip budaya di Bandung dan budaya di Jakarta itu sangat-sangat berbeda ya, dalam hal toleransi atau dalam hal pergaulan. Menurut teman saya itu ada di dalam komunal, yang di komunalnya itu sangat-sangat toleran dengan yang namanya LGBT. Dan pelakunya banyak gitu. Nah, si teman saya ini masuk ke komunal tersebut harus mencoba untuk bertoleransi
dengan yang namanya orang-orang yang LGBT. Sedangkan komunalnya tersebut itu sangat-sangat mendukung pro LGBT. Ya, nah yang pada akhirnya dalam sebuah pembicaraan atau diskusi gitu ya, dalam sebuah waktu ada diskusi, ditanyalah sama si komunitas ini, band A lah ya, menurut lo LGBT gimana? Nah, teman saya yang benar-benar laki-laki tulen sangat-sangat menentang. Saya tidak setuju dengan pemahaman LGBT dan saya sangat-sangat menentang dengan adanya LGBT. Tapi ya saya tidak berarti harus intoleran terhadap orang yang LGBT. Ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya teman saya yang dijauhin. Teman saya dianggap intoleransi dan tidak menghargai. Padahal yang salah siapa? Yang intoleran siapa? Gitu. Tahu saya mah kalian mau LGBT juga sok-sok aja gitu ya. Saya protes enggak. Kenapa ketika lu nanya ke saya jadinya lu jadi marah balik gitu, siapa yang intoleran gitu. Nah, jadi menurut saya dalam konteks generalitas LGBT ini mungkin ya karena kita sudah banyak dipengaruhi tadi menurut siapa? Vito atau Maisha bilang bahwa kampanye LGBT atau negara Indonesia pun sekalipun dipengaruhi LGBT ini oleh kampanye-kampanye negara-negara luar gitu ya, negara-negara asing gitu, yang dimana kita tuh sangat-sangat terinfluence atau sangat-sangat ingin menjadi orang lain gitu ya, sangat-sangat terinspirasi dengan isu-isu yang ada di luar negeri gitu ya, sehingga pada akhirnya ada yang namanya media gitu ya. Media di sini mungkin kita berbicara dan dari zaman dulu sampai sekarang LGBT itu ada. Tapi kenapa bisa semakin membesar? Karena dipengaruhi oleh media. Ya kan? Nah sekarang gini, apakah mereka tidak berpikir ketika mempunyai anak gitu ya, yang pro LGBT nih ya, anaknya jadi LGBT, pro nggak? Kira-kira mereka setuju nggak? Kira-kira mereka menerima nggak gitu? Iya nggak? Lo kalau mau salah ya salah aja sendiri, nggak usah bawa orang lain gitu. Gitu. Sekarang saya juga baru baca tadi ya, kemarin baru baca tuh. Di beberapa negara sudah banyak sekolah yang memasukkan kurikulum LGBT ke dalam mata pelajaran. Di kemarin setahu saya ada demo orang tua malah. Nah, di Amerika pun si orang tua mau itu yang agamanya Muslim, Islam, Kristen segala macam, itu semuanya tidak setuju dengan hal itu. Dan kenapa harus goreng atau istilahnya mah dibesar-besarkan gitu, dan kenapa harus dimasukin ke skema kurikulum anak kecil gitu ya. Dan menurut saya itu adalah salah satu tujuannya atau visi atau misinya fasis ya. Iya. Untung ya saya berbicara fasis. Kenapa? Karena memaksa dan harus gitu. Kan ideologinya seperti itu ya, memaksa, harus, dan menghancurkan. Ideologinya fasis seperti itu gitu. Jadi menurut saya dan dan yang ideologi fasis ini setahu saya mereka tuh merasa ras mereka atau bangsa mereka tuh lebih tinggi daripada orang lain. Betul. Mereka merasa mereka tuh lebih superior karena mereka merasa lebih open minded, bisa menerima segalanya. Kayak ya mereka lebih bisa mereka lebih bisa mengikuti arus, lebih bisa ya pokoknya mereka merasa itu mereka itu lebih superior daripada orang-orang lain yang mereka memandang itu orang-orang lain itu tertutup, kaku, masih kuno lah istilahnya kayak gitu. Oke, kita berbicara masalah tadi ya, maksudnya keterbukaan atau kebebasan. Fasis itu menganggap dirinya superior gitu ya. Akan tetapi gini, kalau diambil dari silsilah zaman dulu gitu ya,
orang-orang fasis, kenapa dulu Nazi sempat Jerman ya, Hitler ya. Iya. Hitler itu menurut kamu Hitler fasis nggak? Fasis. Fasis. Karena mereka menganggap bangsa Arta, bangsa Eropa lebih tinggi. Tapi kenapa Hitler tidak membantai orang-orang Yahudi secara keseluruhan? Aku belum nggak tahu jawabannya. Tapi emang setahu aku dia sendiri tuh kayak dendam Sorry ya, bukan Yahudi ya, lebih ke bangsanya. bangsa apa namanya? Ya Yahudi itu merupakan sebuah bangsa lah ya, bangsa Yahudi ini. Cuman gini, kalau saya baca dulu, kenapa Hitler menyisakan orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi itu termasuk orang yang menjajah. Karena dia pengen melanjutin itu. Tuh, yang lebih fasis itu siapa sebetulnya? Persepsi, Ya. oke, referensi saya. Saya akan saya masih ingat kata-katanya. Saya akan menyisakan orang-orang Yahudi gitu ya, agar kalian bisa melihat perilaku mereka seperti apa. Berarti Hitler tuh jatuhnya pengen dimengerti lagi sama Iya. orang selanjutnya. Kenapa saya tidak membantai? Karena kenapa saya membantai dan kenapa saya menyisakan? Karena perilakunya terjadi sekarang gitu. Ya dalam tanda kutip, punten ya, misalnya kalau misalnya dirunut lagi kan banyak yang mengaitkan si LGBT ini adalah skemanya Illuminati gitu ya, untuk menghancurkan bangsa gitu ya, untuk menghancurkan negara gitu ya, dimana bangsa mereka itu adalah bangsa yang betul-betul harus superior gitu kan. Dari mulai dulu itu narkoba ya, dibantai kita itu di negara kedua dan ketiga itu selalu dibantainya itu dengan narkoba gitu kan, dengan virus ya, COVID, apapun itulah virusnya, dengan sekarang maraknya LGBT gitu. Kenapa? Agar bangsa kita itu tidak maju gitu. Tapi kalau misalnya kita berpegang teguh terhadap agama, mau agama manapun pasti tidak akan setuju dengan yang namanya LGBT. Ada ustadz yang ada pendeta, udah lihat belum? Pendeta yang berbicara orang Papua. Untung sekali negara Indonesia mempunyai mayoritas negara Muslim. Kenapa? Karena kalau tidak ada Muslim, negara kita sudah LGBT semua. Karena gampang disetir nggak sih, Pak? Betul. Nah, banyak pendeta-pendeta, punten ini bukan mengeneralisir pendeta ya, atau apa kalau orang segelintir orang tuh namanya apa? Oknum. Iya. Oknum pendeta yang tidak, istilahnya ya di kita juga ada ya, oknum ustadz gitu ya, yang ingin negara Islam sendiri, Islam dengan Islam berantem gitu ya, pendeta atau Kristen dengan Kristen berantem gitu ya, karena gampang sekali menggoreng isu agama itu sangat-sangat gampang. Nah kemarin saya baru lihat di Instagram ada seorang pendeta berbicara untung sekali Islam itu menjadi negara mayoritas. Kenapa? Karena kalau tidak ada Islam, LGBT itu sudah menyebar sangat-sangat besar di Indonesia. Karena semua agama menurut dia tidak memperbolehkan adanya LGBT atau nikah sesama jenis gitu. Jadi balik lagi ke dalam media gitu ya, adanya konvergensi media, adanya pengaruh media luar yang masuk ke dalam negara Indonesia gitu ya, yang dimana kalau dulu itu LGBT itu mereka benar-benar kaum minoritas yang tidak mau kelihatan, yang tidak mau menampilkan dirinya. Akan tetapi media pada tahun 2010-an lah ya, 10 something itu mau presenter, mau artisnya sudah mulai digoreng dengan atas nama kemanusiaan. Balik lagi toleransi, intoleransi. Tapi toleransinya sebelah mana? Benar nggak? Sekarang gini, kalau kita berbicara masalah hak asasi manusia, ya,
mereka kaum LGBT itu ngomongin selalu masalah hak asasi manusia. Kami itu mempunyai, tadi balik lagi, kita mempunyai orientasi yang berbeda, itu harus dihargai, oke. Tapi ada laki-laki dengan laki-laki menikah dan mereka mengambil anak kecil, karena kan nggak bisa punya anak ya, mengambil anak kecil, apa namanya istilahnya, mengadopsi 2 anak kecil, yang 2 anak kecil itu dijadikan sebagai orientasi seksnya mereka. Ngeri nggak kira-kira? Serem kan? Iya. Dan sudah besar itu dijual. Sebelah mana hak asasi manusianya? Apakah tidak lebih jahat dari pembunuh? Anak kecil itu punya masa depan loh. Iya. Dan kita sekarang udah noblah mindalik ya. Karena saya sendiri, saya punya anak 2 ya. Saya punya anak 3, laki-laki 2, perempuan 1. Yang saya paling takutin itu LGBT. Bukannya saya tidak takut anak saya suruh pacaran sama perempuan dari kecil, enggak gitu. Tapi saya kasih pemahaman-pemahaman yang benar-benar ini tuh kalian itu kalau jangan ngomong dosa lah ya. Iya. Tapi ngomongin terah manusia, kesadaran bahwa perempuan, laki-laki dan perempuan itu orang yang menikah itu harus laki-laki dan perempuan, tidak boleh yang sejenis gitu. Nah, sedangkan sekarang di sosial media kayak di mana itu muncul terang-terangan banget gitu ya, pelangi lah apalah, tadi disebut film Disney lah ya, Marvel juga gitu kan. Dan ini Pak, kemarin juga kita kecolongan kan Pak, yang di Monas itu. Ya, parade tiba-tiba muncul Benar. di Twitter, trending tiba-tiba, dan orang-orang nggak sadar pas itu kejadian tuh mereka cuma ngeliatin doang. betul. Kenapa itu? Kenapa kita bisa kecolongan Pak kira-kira? Karena ya tadi itu ada bukan pembiaran gitu ya, ada yang namanya skema yang dimana salah satu konteksnya gini, jangan LGBT dulu lah, kan agama yang diakui di Indonesia itu berapa sih? 5 kan ya? Ada beberapa agama yang masuk ke Indonesia, ya kan? Yang tidak diakui. Boleh nggak kita tentang? Boleh, karena itu ada undang-undangnya, ya kan? Iya. Karena ada undang-undangnya ya. Tapi kalau sudah tidak ada, misalnya Konghucu kita tentang, nggak boleh karena udah disahkan, ya kan? Nah, dari agama saja kita sudah dibenturkan, dan itu ada grand design-nya gitu. Untuk apa? Untuk menghancurkan sesama masyarakat, sama halayak. Apalagi sekarang konteksnya LGBT, yang dimana LGBT di seluruh dunia ini sudah menjadi lumrah dan sudah bukan menjadi lumrah tuh, sudah mencoba untuk dilumrahkan gitu. Jadi kejadian-kejadian kecolongan yang di Monas itu menurut saya itu merupakan sebuah kesengajaan. Bukan kita kecolongan, nggak mungkin kita kecolongan. Jatuhnya jadi apatis dong gitu. Iya, jadi apatis dan sengaja untuk dibiarkan saja agar menjadi konflik gitu. Apalagi ya yang saya mudah-mudahan ya Presiden Pak Jokowi juga saya yakin dia tidak setuju juga dengan LGBT kan, pasti gitu ya. Tapi kan ada muatan-muatan yang mungkin Pak Presiden pun tidak tahu dengan hal itu. Untuk apa? Untuk menghancurkan negara kita sendiri gitu. Atau sekarang lagi musim politik nih ya, tiba-tiba apalah segala macam lah, itu panjang lebar lah ya. Itu mah udah melebar kemana-mana. Jadi menurut saya yang parade di Monas itu bukan merupakan sebuah kecolongan, itu udah merupakan desain yang dibuat oleh ya oknum mereka gitu lah. Ini kan jadi saya kemana-mana ya. Nggak apa-apa. Nah misalkan kalau bapak nih lihat ini tuh orang terdekat banget, nah bapak bakalan cut off nggak sih? Apa masih kayak it's okay gitu? Aduh, Jadi perlakuan bapak ya, respon bapak kayak gimana? Karena deket banget nih. Gini ya. Aduh, mulai mindalik ya. Ini saya seandainya amit ya. Saya selalu berdoa mudah-mudahan tidak terjadi ke keluarga saya gitu ya. Kenapa? Kasihan apalagi kita sebagai orang tua
pasti kecewa, Oh, iya. ya kan? Kecewa lah, Iya, benar nggak sih? Iya. Tapi itu bisa dicegah dari sekarang, benar nggak sih? Ya, pencegahan Pencegahan itu bisa dari sekarang. Cuman saya punya saudara, ada 2 kasus nih. Ada saudara dekat dan ada saudara jauh. Yang udah dianggap saudara ya. Iya. Dia tuh kayak, bentar ya, kayak Ivan Gunawan lah. Boti mungkin. Gitu. Dan dia apa tuh disebutnya itu ya? Boti ya. ya, boti. Dan dia ya itu dia suka laki-laki gitu ya. Dia suka laki-laki gitu. Tapi dia benar-benar yang Kemayu, ya. terus gendut. Di depan Ya. keluarga pun kayak Ya kayak gitu, seperti itu. Nah, saya pikir gini, saya ajak ngobrol, kenapa bisa kayak gitu sih gitu ya? Dia berbicara masalah, ya, gua ini mah pilihan, maksudnya bukan pilihan. Yang pertama mungkin ada social climbernya karena dia bergaul dengan orang-orang, dia bergaul dengan artis sih sebenarnya. Ada social climber di situ, ya. Pengen kan sekarang artis-artis pasti asistennya yang mandek gitu ya. Nggak pasti sih ya, beberapa lah pasti asistennya yang mandek. Nah, kebetulan dia tuh punya teman artis, terkenal lah sekarang lah, artisnya terkenal. Nah, tapi alhamdulillah artisnya ini tuh hijrah gitu. Akhirnya si A ini tuh saudara jauh saya ini tuh dia umroh segala macam. Tapi sebelumnya 10 tahun sebelumnya itu ke saya peluk-peluk gitu ya, gimana seperti itu. Jujur, saya merasa risih gitu ya, merasa risih. Akan tetapi ketika dia tidak mengganggu saya dan dia tidak mencoba untuk menularkan terhadap orang-orang terdekat saya fine-fine aja sebetulnya. Nggak jadi masalah gitu. Selama lu ngeganggu gua, ya sok aja, nggak apa-apa gitu. Lu bilang seperti itu karena itu ya pilihan. Tapi ketika dia sudah mencoba masuk ke dalam ranah yang sensitif, mengganggu keluarga saya ataupun mempengaruhi keluarga saya untuk menjadi dirinya, ya punten-punten pasti akan saya cut off. Nah, satu lagi nih, dimana keluarganya lumayan agak dekat. Nah, ini ada kesalahan di orang tuanya. Orang tuanya itu dari kecil selalu padahal bercanda-bercanda, pakai rok dong, padahal laki-laki, gitu. Pakai ini dong, baju princess gitu. Itu ngeri loh, makanya hati-hati loh. Lama-lama dia nyaman. Secara tidak langsung tuh kayak membangun alam bawah sadar. Iya. Dan dia tuh malah mungkin mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai perempuan. Iya. Dan udah mungkin ada sedikit pemantiknya gitu ya. Udah mah digituin sama orang tuanya, jadinya ketika sudah dewasa mencari jati dirinya, dia ketemu dengan komunitas yang seperti itu, kena jadinya yang memvalidasi perasaannya. betul gitu. Itu nulis dan kenapa dia sakit sekarang. Nih ini ya teman-teman, saya itu ada saudara yang LGBT. Ini buat teman-teman pendengar ya. Ini bahayanya LGBT itu, saya udah lihat sama mata saya sendiri. Dia curhat, dia posisinya bottom gitu ya. Dan dia sakit cancer, sakit kelamin dan HIV/AIDS. Kompilasi. Awalnya HIV/AIDS. PMS ya gitu ya. Nah ini mah maksudnya istilahnya ini knowledge aja bahwa bahayanya LGBT itu ya seperti itu. Ya, maksudnya penyakitnya itu sangat-sangat berbahaya gitu. Bukan penyakit menularkan atau apa, tapi penyakit di diri kita aja itu berbahaya. Yang pertama pasti HIV/AIDS. Dan ya tolong jangan, ya maksudnya yang punya anak atau yang mudah-mudahan yang sekarang menganggap dirinya mempunyai istilahnya konstruksi diri dia menganggap dirinya LGBT, mudah-mudahan bisa berubah lah gitu ya, mudah-mudahan bisa berubah
hiduplah sesuai dengan terahnya gitu. Iya. Karena itu sangat-sangat berbahaya sekali gitu ya. Bukannya saya intoleran, saya sangat-sangat toleran selama dia tidak mengganggu. Tapi tolong jangan sampai mengajak orang lain. Nah, apa tadi saya lupa jadi kemana-mana. Pertanyaan selanjutnya deh Pak. Bapak nih, apakah akan tetap memperjuangkan mereka sebagai manusia, menganggap mereka sebagai manusia, atau Bapak udah nggak anggap mereka sama sekali? Ini sensitif banget ya. Kalau saya sebagai manusia pasti akan menganggap mereka sebagai manusia ya, karena semuanya juga ciptaan Tuhan. Tapi kalau untuk masalah ideologi atau untuk masalah apa istilahnya mah, tadi balik lagi ke toleransi itu, saya sudah tidak toleran dengan yang namanya LGBT ketika dia sudah mengganggu kita gitu. Tapi untuk manusia, saya pasti akan memanusiakan manusia karena banyak teman-teman saya juga yang seperti itu gitu ya. Jadinya ya tapi kita tetap berteman kok gitu. Kita tetap berteman, kita tetap dekat, kita tetap bersaudara gitu. Tapi saya selalu mendoakan mereka untuk bisa berubah gitu. Saya selalu, dan ini saya punya pengalaman pribadi ya. Ada teman saya dulu di radio 15 tahun yang lalu lah ya. Dia LGBT, laki-laki, sekolah sama laki-laki, pindah ke Bali, nikah sama laki-laki lagi boleh. Nah itu yang namanya apa, hidayah itu pasti akan datang ke setiap manusia. Tapi kitanya juga harus menangkap, ya kan? Nggak bisa nunggu. Karena alarm itu setiap diri manusia itu ada loh gitu. Kita mau berbuat buruk aja alarmnya ada, pasti diingatkan gitu. Kalau yang percaya ketuhanan itu pasti diingatkan ketika kita berbuat buruk. Dan alhamdulillahnya dia tuh terkenal, disebutnya juga udah nggak mau disebut nama aslinya, udah nama perempuan aja. Setiap saya ke Bali pasti saya ketemu. Tapi itu nama kayak nggak resminya gitu. Ya, yang titik-titik lah ya. Alhamdulillah ya, saya sangat-sangat bersyukur sekali. 4 tahun ke belakang sampai 5 sebelum COVID, dia sudah berubah dan dia mengganti nama aslinya. Dan kalau dalam agama Islam dia hijrah, dan sekarang dia betul-betul hijrahnya bukan hijrah yang main-main. Dan dia menikah dan berperilaku selayaknya keluarga yang betul-betul sesuai dengan kodratnya gitu. Jadi teman-teman, jangan putus asa ketika kita mempunyai teman yang seperti itu. Jangan dijauhi. Kenapa jangan dijauhi? Karena kalau kita jauhi, dia akan semakin nyaman. Iya, sama komunitasnya sendiri. Iya. Itu yang menurut berbahaya. Kami dan apalagi saya itu bahaya juga. Iya. Karena ya kalau misalkan ada individu yang sendiri nih, dia tuh udah mulai terpapar. Nah kalau dia udah dapat komunitasnya, dia ngerasa perasaan dia tervalidasi dan dia bakal merasa, oh ini tuh normal ya. Apa-apa. Itu dia. Iya, itu yang bahaya menurut saya gitu. Kalau misalkan masih kita rangkul, saya juga punya banyak teman kayak gitu ya. Iya, banyak iya, kan ada lah, yang saya gimana juga gitu. Nah, saya tuh masih nganggap mereka sebagai teman dekat, kayak sering main bareng, ngobrol bareng kayak gitu. Dan emang apa ya, secara tidak langsung dari diri saya sendiri tuh emang kayak berharap mereka tuh buat sembuh lagi gitu. Jangan lu jangan sampai kesana deh, ini kita sini sama gue aja gitu. Jangan udah mau di ujung juran masuk banget iya, ya gitu ya. Lebih parah kayak gitu. Makanya jadi kayak saya tuh udahlah rangkul ayo main kayak gitu, tetap keep in touch lah, jangan sampai hilang. Soalnya saya juga takut Bang kalau misalnya mereka semua kayak gitu. Ya kasihan, maksudnya gini, semakin kita jauhi, maka akan semakin dia akan mencari tempat yang nyaman. Iya, dan tadi itu benar. Dia akan menganggap ini sebagai ini normal kok, normal kok berperilaku seperti ini gitu. Jadi kita
jangan mendinai, kita terima aja, kita berteman biasa. Tapi mudah-mudahan ya itu kalau kita tidak bisa memberikan masukan secara persuasif, ya ujung-ujungnya gimana ya, doa weh Ya, betul. gitu. Kita berdoa aja gitu, jangan sampai. Tapi kasih tahu aja, cuman ya pendekatannya harus Ya, oke lah gitu. Tahu bagaimana Gini lah, gimana caranya untuk kebetulan Bu Karisma ya, dia penelitiannya tentang HIV ya, komunitas HIV itu. Jadi dia banyak juga mewawancarai orang-orang yang HIV yang sebetulnya yang sebelumnya penyakitnya dari bercinta lawan jenis. Sebetulnya gampang, bukan gampang ya. Sebetulnya bisa dikasih tahu, bukan hanya kalau dari agama mungkin masuknya agak susah ya. Tapi masuknya dari knowledge kesehatan, data dan dikasih tahu aja bahwa pemahaman jangan masuk ke ranah agama dulu, masuklah dari ranah penyakit dulu lah. Ya, dari ranah penyakit. Dari situ kalau udah bisa, barulah kasih pemahaman terkait kepercayaan agamanya masing-masing gitu loh. Lihat loh, semua agama juga tidak membolehkan gitu. Dan kalau lu seperti itu, bukannya gua nggak mau temenan lagi gitu, atau bukannya gua nggak mau berkawan atau gimana lagi, cuman gua tuh sayang sama lu gitu sebagai teman ya, sayang sebagai as a friend gitu. Jadi tolong dong kalau bisa hindarilah komunitas kamu gitu, jauhilah komunitas kamu. Itu bisa diperbaiki sebetulnya, sangat bisa diperbaiki dengan proses-proses yang atau dengan pemahaman pendekatan kita yang cukup baik gitu ya, karena banyak juga yang sembuh itu banyak. Bener loh, yang sembuh itu banyak loh. Testimoninya menurut saya pernah lihat juga gitu. Yang sembuh itu banyak banget. Mantan gay. Ya. Dan jadi kamu kalau lihat ya di YouTube banyak ya testimoni mantan gay, kenapa mereka pindah? Karena penyakit. Iya betul. Itu yang berbahaya, ngeri gitu maksudnya. Kayak Coldplay kemarin diisukan LGBT gitu ya. Ya oke lah, misalnya kalau dalam konteks LGBT juga saya nggak setuju ya. Iya. Tapi kan ini memang musik ya, dan dia pun tidak, Chris Martin-nya juga nggak gay gitu ya. Dia punya anak. Dia punya anak gitu. Terus Depeche Mode vokalisnya gay, gitarisnya gay, tapi dia tidak mengajak orang gitu, ya kok gitu. Tapi kenapa di Indonesia jadi seperti itu gitu ya? Dan kurikulum di Amerika pun jadi memasukkan hal-hal semacam itu. Dan tadi saya tegaskan lagi bahwa itu merupakan sebuah visi misinya fasis menurut saya. Itu yang tadi itu mabok Pak, cuma bukan alkohol. Nah tadi Pak, kan kita terus merangkul ya, tapi saya ini masih lihat ya beberapa orang oknum, misalkan laki-laki dan si yang temannya itu gay gitu, dia tuh malah menjauh karena mikirnya itu penyakit. Itu emang ya gimana kayak misalkan nih ada Vito punya teman cowok. Nah si cowok ini tuh temennya gay, terus dia tuh nggak mau ngerangkul karena dia takut nular. Iya. Oke. Harus seperti apa maksudnya? Iya, harus seperti apa, dan kan Bapak nih setuju untuk merangkul, tapi bagaimana buat orang-orang yang dia tuh malah menjauh dari si yang penyakitnya ini gitu. Ini ya, orang yang kayak kamu, dulu saya pernah di radio ya, istilah tahun 2000-an itu penyiar-penyiar tuh rata-rata seperti itu ya. Tapi nggak semua ya. Tapi ya beberapa persennya lah. Sampai ngomong gini, gue bisa tahu mana yang bisa gue ajak jadi kaum gue. Jadi bisa dilihat gitu. Ini mah nggak bisa. Dari bibitnya dia udah tahu. Dia tahu. Jadi kalau yang gay itu dia tahu nih. Vito nih, Vito mah nggak bisa gitu. Jadi dia udah punya nalurinya gitu. Karena dia itu emang udah paham betul gitu. Kayak gimana? Iya, gitu. Karena ya by experience gitu. Oh ini bisa di sini gitu. Karena yang gitu ya, laki-laki tulen aja
ketika sering bergaul 1 lawan 4 itu pasti kalah. Tinggal disuntrungkan kayak tadi gitu, ujung jurang disuntrungin gitu ya, 1 lawan 4 pasti kalah. Kalau 4 lawan 1 yang menang pasti yang mayoritas yang menang kan, gitu kan. Jadi kalau menurut saya ketika misalnya menanggapinya harus seperti apa sih menanggapinya, ya berarti ya kita harus mengajak orang lain untuk bisa memberitahukan si orang yang ketakutannya ini gitu, udah lu jangan dekat-dekat dia gitu ya, kasih tahu bahaya loh, bahayanya itu lu jangan berduaan terus, bisi suatu saat misalnya kalau kita kutip lagi mabok lagi apa gitu ya, tiba-tiba angus lah gitu, amit mulai meninggal Kayak ya. yang di film itu tuh Queens, Iya, yang lagi makan ya kan, kayak gitu. Sangat itu makanya maksudnya ya gitulah kenapa adanya kenapa kita harus percaya sama Tuhan gitu ya. Kenapa harus mencoba untuk belajar agama itu, karena semuanya ada loh di agama kita gitu ya, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha. Jadi kita tuh berpegang teguh dengan kodratnya kita gitu. Apa ya istilahnya? Nah, saya juga laki-laki ya, kadang suka kan segantengnya, misalnya gitu ya. sama gitu Bener kan? Gak bohong, emang saya juga kayak ngeliat ada cowok cakep nih, Iya. anjir ini orang bisa secantik ini Iya gitu. gitu kan, ya, tapi itu normal gitu. Dan emang suka karena kagum doang. Betul. Udah sampai situ doang gitu. Bukan pengen ngapain enggak kan? Ini jatuhnya itu kayak menghargai ciptaan Tuhan. Ya, gitu Iya. ya. Jadi ya begitulah. Sama dengan perempuan juga mungkin ya menurut saya juga jangan juga lah ya gitu, karena itu juga bisa jadi penyakit. Kenapa sih ada cowoknya masih banyak atau gitu ya? Iya. Kenapa harus? Ya tapi ya tadi itu mungkin apa istilahnya ya belum diberikan hidayah lah menurut saya. Dan saya kalau untuk campaign terkait LGBT saya sangat menolak keras gitu terkait campaign itu. Tapi kalau misalnya pertemanan dengan orang yang LGBT ya saya masih bisa menerima gitu. Asal dia tidak mengganggu ranah saya, dia tidak mengganggu keluarga saya gitu. Dan dia tidak mengajak gitu ya. Udah sok masing-masing. Keep it by yourself. Itu merupakan toleransi. Ya betul, setuju. Nah buat yang terakhir nih Pak, bagaimana sih cara kita cara kita bisa macam-macam, bisa pencegahannya mulai bisa dari sisi apa ya, misalkan filsafat gitu, kita bisa membangun kesadaran orang-orang terdekat kita, atau emang Bapak menolak ya udah bikin tembok aja gitu. Nah itu tuh gimana cara kita buat mencegah itu dari, apalagi Bapak seorang ayah kan, nah mencegah anak-anak Bapak dari hal itu dan lingkungan terdekat Bapak itu kayak gimana? Kalau seorang ayah itu pasti mengajari anaknya dari kecil itu. Saya mengajari anak saya terkait seks itu dari kelas 5 SD. Pemahaman terkait seks ya, karena kan banyak pedofil gitu ya. Awas loh, kamu jangan sampai kalau ada yang megang titik kamu, ada yang cium kamu, laki-laki atau apa, kamu harus melawan. Kenapa? Nah, saya ceritain sejarahnya. Saya ceritain boleh dan tidaknya. Saya ceritain hukumnya seperti apa. Jadi mulai dari masuk masalah pemahaman secara keilmuan kodrat dan irodatnya dari agama saya gitu ya. Nah, baru masuk ke ranah kajian ilmiah secara ya misalnya kesehatan atau apa gitu. Nah, saya mengajarkannya ya otomatis harus dilandasi dengan agama, tapi punten ya, di pesantren pun banyak. Iya, gitu. Benar kan? Iya, karena ketemunya ya itu cowok lagi cewek lagi gitu. Jadi orientasi seksnya kan berbeda. Makanya kalau saya mengajarkan orientasi seks ke anak saya itu dari umur kelas 5 SD. Sekarang anak saya yang paling gede umur kelas 1 SMP. Saya bukannya mungkin ibunya marah, kamu teh anak sekolah di sekolah Islam tapi nyuruh pacaran sama perempuan lah. Ya emang begitu, bukannya berarti saya membolehkan pacaran, bukan. Tapi mencoba untuk
mengarahkan loh, lu tuh harus pacaran atau harus berpasangan dengan perempuan bukan dengan laki-laki gitu. Jadi tapi ada hal-hal atau batasan-batasannya loh. Iya. Bukan saya menghalalkan untuk pacaran ya, tapi dan berubah lagi saya pacaran. Dulu saya pacaran gitu ya. Tapi ada batasan-batasannya gitu. Kamu boleh melakukan hubungan seksual ketika nanti sudah menikah gitu. Kamu udah, saya mah selalu gitu. Udah mimpi basah belum? Kenapa sih yang malu gini? Iya, gua ini boy stock loh gitu. Iya, ya kan? Kamu udah masturbasi belum gitu kan? Ya harus lah ditanya. Iya. Benar nggak? Biar dia merasa apa ya, terbuka. Iya. Ternyata sama ayahnya tuh bisa kayak teman. Iya, harus Nggak gitu. malu-malu. Nah, itu. Jadi jangan sampai ayah itu menutup diri karena ini pendidikan seks itu ya. Kalau anak perempuan harus sama ibunya. Iya, betul. Anak laki-laki harus sama ayahnya. ayahnya. Itu pendidikan seksual yang harus ditanamkan ya. Yang harus diingat kalian nanti bakalan punya anak. Itu yang harus ditanamkan. Pendidikan seksual itu kalau anak laki-laki harus sama ayah. Saya sampai lihat grup WA-nya. Oh, stiker-stiker yang seksi-seksi gitu kan ya. Alhamdulillah. Bukannya alhamdulillah Iya. secara agama. Tahu kalau misalkan ternyata masih benar. Iya, gitu. Jujur saya takut. Iya. Gitu. Ada murinya. Nah, saya suka nanya gitu setiap minggu, kamu udah punya pacar belum? Belum ya, gitu. Kenapa sih? Enggak sih, itu udah punya pacar. Ibunya marah kan? Kamu kan ngajarin anak pacaran. Bukan itu. Poinnya bukan itu loh. Iya. Gitu. Gini. Ya tapi kan agama juga, iya betul. Anak-anak sekarang itu bisa masuk. Ya saya sekolah di sekolah agama, kan udah dapet di sekolahnya. Tapi skill life-nya siapa? Life skill-nya. Kita, life skill-nya kita loh. Tugas orang tua. Iya. Buat membangun kesadaran anaknya. Kalau di sekolah mah itu kontekstual, Iya. teoritis. Tapi life skill itu kita yang ngajarin gitu. Jadi menurut saya untuk membentengi itu kita harus pilihin juga dengan siapa dia bergaul, ya kan? Pemilihan sosial medianya seperti apa? Dan kita juga nggak bisa anak saya yang kelas 3 SD, 2 SD aja terus-terusan pakai sosial media. Tapi kan sekarang mah ada yang namanya family sharing gitu kan. Itu bisa kita child mode gitu, incognito segala macam bisa kita batasi lah hal-hal semacam itu. Jadi buat screen time anak bapak yang bungsu dibatasi juga. Oh iya, jelas gitu maksudnya. Dia harus tetap belajar motorik, Iya, interaksi sama berinteraksi orang. sama orang lain karena kan anak-anak sekarang mah apalagi kalau saya di komplek gitu ya, interaksi dengan tetangga tuh kurang gitu ya. Kalau dulu kan diabur kemana gitu kan ya. Kalau saya pulang sekolah SD tuh jam 1 baru pulang ke rumah habis maghrib gitu kan. Pasti gitu kan. Secara motorik kan terlatih ya. Kalau anak-anak sekarang ya banyakannya gadget gitu, tapi ya gimana lagi gitu, nggak bisa ditolak. Cuman ya kita itu harus mengawasi itu betul-betul diawasi lah. Dan semua juga takut lah, saya yakin. Pasti. Ya. Sama. Tapi bapak yang mengawasi itu sekedar cuma mengawasi atau emang udah sampai mengkontrol? Mengkontrol. Kalau misalkan emang udah mulai ada amit-amit, ada tanda-tanda nih pak, bapak pasti langsung take over dulu. Take over, jelas gitu. Harus di take over. Harus di take overnya pertama dengan cara apa? Misalnya tadi lah ya, pemahaman terkait agama. Yang kedua psikolog. Gitu. Itu akan ya naudzubillah jangan sampai terjadi. Itu pasti terus akan saya bentengin terus gitu. Kalau bisa disemen di rumah tak kakinya gitu. Ya gitulah, maksudnya mudah-mudahan pemahaman podcast ini bisa menjadi sebuah pemahaman bagi teman-teman yang dia sudah terlanjur gitu ya. Sudah terlanjur, tapi saya berharap comeback lah gitu ya. Comeback stronger guys. Comeback is real. Comeback is real. Gitu. Gila. Gak kerasa udah hampir mau 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya. Kerasa juga ya. Kita udah ngomongin banyak nih tentang LGBT dan lain-lain, hak kemanusiaan gitu. Gimana Mai tanggapannya Mai? Seru banget dan pastinya ini sangat menjadi pembelajaran ya Iya, buat ini teman-teman di luar sana mungkin yang udah
terlanjur masuk pun tadi kan udah ada apa namanya, udah dikasih tau lah sama Pak Yogi gimana, dan kita pun apa berharap teman-teman semua bisa kembali. Iya, dan ya teman-teman juga mungkin yang udah kesana bisa tahu perspektif kita dari teman dan dari dosen kita. Ya kalian jangan apa ya, ya udahlah, jangan sungkan, kita tetap terima kalian kok. Kita apa? Dan gini nih, satu lagi kalau pengen diskusi atau pengen curhat atau pengen istilahnya butuh ngobrol, insya Allah saya akan mencoba untuk membuka gitu. Misalnya kan ada juga ya, lu saya tuh punya masalah gimana ya, gini. Jangan takut untuk ngobrol. Intinya itu loh. Orang yang terjebak itu adalah orang yang nggak suka ngobrol. Takut dijudge. Takut dijudge gitu. Karena teman-teman ini, apalagi teman-teman kalian atau teman-teman saya atau saya sendiri, saya pasti membuka, saya pasti ngedenger, saya pasti good listener gitu. Dan mudah-mudahan kalau ketika saya mampu untuk memberikan masukan, ya kan saya masih kasih masukan harus seperti apa gitu. Jadi yang penting itu kalau punya masalah, ngobrol. Gak usah takut curhat. Iya, jangan curhat di sosial media terus. Wah, udah itu sosial media udah apalagi Twitter bikin thread jangan. Mending curhat ke Pak Yogi aja. Oke ya. Ya, udah segitu aja ya guys ya. Terima kasih udah nonton. Ini gue Vito. Aku Malaysia. Saya Yogi. Terima kasih. Dadah.